Saya jujur saja was-was Ibu, takut juga, tapi alhamdulillah kami semua di sini sudah menerima pengarahan untuk pemakaian APD dengan baik dan benar. Jadi setidaknya rasa ketakutan kami itu sudah bisa diatasi dengan pemakaian APD saat itu Ibu. Nah itu yang penting Pak, jadi panjenengan merasa tenang, merasa aman karena panjenengan sampun ngagem APD. Ini yang harus kita jaga bersama, bahwa tugas mulianya panjenengan ini tetap harus diikuti dengan penggunaan pakaian yang bisa melindungi panjenengan semua. Sekarang Pak, nyun sewu, jenengan mau pesen apa? Masih banyak masyarakat yang berkerumun-kerumun, tidak mau pakai masker di luar rumah, tidak menjaga jarak yang aman. Apa pesannya panjenengan? Pesan kami semua di sini Bu, untuk masyarakat Jawa Timur yang masih bisa berkumpul dengan keluarganya, bersyukurlah karena kami yang kerja di rumah sakit sudah jarang sekali bertemu dengan keluarga kami Bu. Kemudian sadar kesehatan diri, sering cuci tangan, jaga jarak, dan kalau bisa jangan keluar apabila tidak ada kebutuhan yang sangat mendesak sekali. Jenazah yang COVID satu kali aja sama masnya. Oke, yang ke Bangkalan ya? Iya. Iya. Kalau itu sih alhamdulillah menerima semuanya Bu, warganya situ. Waktu itu di mobil berdua? Iya, berdua sama satu itu ya keluarganya. Panjenengan sudah pakai APD ya waktu APD itu? lengkap Bu. Iya. Perasaannya? Perasaannya ya was-was sih, tapi ya gimana tadi Bu, kita tanggung jawab kita Bu. Artinya begini, kalau panjenengan sudah menggunakan APD, insya Allah aman. Itu yang penting. Panjenengan tetap bisa melaksanakan tugas dengan baik, dan pastikan panjenengan juga aman, terlindungi karena telah menggunakan APD dengan benar. Gitu. Pesan panjenengan kepada masyarakat yang masih suka berkerumun di luar rumah, monggo. Mungkin jaga jarak aja Bu, hindari kerumunan biar wabah ini cepat teratasi, itu aja Bu. Bertugas sehat ya. Ada kesini Mas, Mas, ada kesini dulu. Kalian berdua boleh ke sini. Nah, yang sekarang ada di layar. Nanti saya tidak tahu bagaimana teknisnya, tapi saya ingin memberikan hadiah panjenengan semua 1 jutaan. Nah, terus dihitung sendiri nanti banyak kesini berdua. Yang atas kepedulian dan kasih sayang, 2 perak dan 3 perunggu, bulu tangkis, tenis meja dan catur, dan Papua 11 emas. Ini marilah kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, dan tali asih yang telah diberikan para atlet untuk mengambil tempat. Jaksa S90. Amin, amin. Nah, persoalannya kami, saya, Khofifah, Pak Wagub, Pak Dr. Emil Arisdanto, dan Pak Dr. Heru Cahyono. Sama, nanti ada Pak Tomo, itu bagian ngurus olahraga. Ofisial terima kasih, para pelatih terima kasih. Sebenarnya kan mereka ada 9 orang. Mereka mendapatkan 21 emas. Hanya hari ini yang bisa hadir
sementara 6 karena rumahnya jauh-jauh. Dan ini suatu kejutan dari gubernur. Mereka ketika tiba di sini juga disambut ibu, terus kemudian sekarang mendapatkan bonus 1 tali asih dari ibu gubernur. Ini tandingnya di mana Pak? Mereka? Di Jakarta tahun 2019 mereka sangat unggul dari dari Jawa Tengah dan Papua. Jawa Tengah dapat 13 emas, Papua 11 emas. Kita 20 emas. Memang kita mempersiapkan ini dengan ada pusat pelatihan pelajar baik di Mojokerto, kemudian di Kediri, atletik, ada termasuk bulu tangkis. Mereka kita latih dengan pelatih-pelatih profesional sehingga mereka bisa meraih juara. Cabang olahraganya apa aja? Cabang olahraganya atletik, bulu tangkis, tenis meja, kemudian catur, renang. Ya, jadi atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, catur. Pak, ini bonusnya memang pending gitu ya Pak? Yang kemarin kan sudah ini atau enggak, baru atau bonusnya gimana itu? baru sekarang. Baru ya? Baru sekarang bonusnya. Masing-masing atletnya? Pertandingannya 2019 akhir 2019 sehingga kita anggarkan di 2020. Masing-masing atlet berapa Pak dapat bonusnya? Bonusnya yang emas dapat 10 juta, kemudian perak 7,5 juta dan perunggu 5 juta. Ya. Pak, itu hitungannya Karena jadi- memang masih pelajar kan tidak Oh, itu berarti hitungannya dari perolehan untuk ininya ya Pak? Medalinya. Iya, peran medalinya. Ini kan banyak satu orang yang mendapatkan banyak medali tadi ininya kan. Berarti akumulasi ya Pak? Akumulasi. Ada 46 tenaga kesehatan yang tersangkit. Tapi memang kejadian seperti yang Dr. Joni sampaikan, sebagian besarnya kejadian seperti itu. Jadi kesiapan tentang penggunaan APD-nya, kemudian kurang siap ketika ternyata pasiennya ada COVID-nya. Dan kalau dilihat yang meninggal, tadi kalau perawat satu kita di Jawa Timur, seluruh Indonesia ini jumlah perawat yang meninggal plus tadi 1 itu menjadi 12. Tapi bukan di Jawa Timur ya, seluruh Indonesia itu menurut data dari BPNI. Kemudian dari tenaga kesehatan tadi yang 46 tadi, kalau dilihat dari profesinya, apoteker 1, ada dokter sebanyak 16, laborat 2, kemudian perawat ini 27, ini data Jawa Timur. Kemudian yang sudah sembuh 19, meninggal 1, masih dirawat 26. Jadi beberapa tenaga medis mungkin boleh saya ceritakan yang saat ini terpapar dan terkena COVID positif itu hampir semuanya bukan tenaga medis yang merawat langsung pasien COVID. Beliau merawat pasien-pasien yang pada awalnya tidak terdiagnosa COVID, sehingga standar precautionnya belum memenuhi syarat pada saat itu. Jadi saya mendengar seorang perawat yang barusan meninggal, kita mengucapkan untuk berbelasungkawa. Itu seorang supervisor perawat yang tugasnya adalah mensupervisi. Kemudian beberapa tenaga medis yang lain itu juga tidak tahu bahwa yang dirawat itu positif COVID ini. Jadi ada dokter, beliau juga praktek biasa, pasien tidak tahu kalau itu pasiennya COVID. Jadi artinya apa, Bapak Ibu sekalian dan kawan-kawan? Artinya orang tanpa gejala itu banyak sekali. OTG namanya ya. Jadi kita harus hati-hati, jaga jarak, physical distancing. Kita tidak mengadakan acara-acara yang bareng-bareng, social distancing. Kemudian pakai pelindung, tidak bisa ditawar lagi.
ini ternyata identik sama kucing.